Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, NIM 18131D3, kelas ilmu dakwah kelas H. Saya di sini ingin menyampaikan materi dari teks yang telah saya buat, yaitu mengenai menjadi pribadi yang bermanfaat, atau biasa kalau di dalam bahasa Arab nafi'un li ghairih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang tidak pernah terlupakan oleh khatib. Khatib selalu berwasiat kepada para jamaah, terutama pada diri khatib sendiri, bahwasanya marilah kita tingkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas takwa dan kualitas imanlah yang nanti akan menjadi tolak ukur bagi siapa yang layak untuk diangkat derajatnya untuk menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Suatu hari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah beritikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika ada seseorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid. Ya. Abu Hurairah pun menghampirinya dan menanyakan ada apa gerangan hingga orang tersebut menunjukkan wajah yang bersedih. Sehingga Abu Hurairah pun menawarkan bantuan. Abu Hurairah berkata bahwa mari keluar bersamaku wahai saudara, aku akan memenuhi keperluanmu. Ajak Abu Hurairah. Kemudian orang tersebut bertanya, apakah kau akan meninggalkan iktikafmu di masjid? Kemudian Abu Hurairah pun menjawab, ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh berjalan seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Sabda Rasulullah tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Asakir, disahihkan dalam Albani dalam As-Silsilah dan As-Sahihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tersebut, kedudukan kita dalam membantu atau menolong sesama, terutama sesama muslim, dalam hal ini dapat kita katakan wajib atau menjadi sebuah kewajiban kita menolong sesama muslim sebagaimana hadis tersebut.
Bahkan hadis tersebut pun menjelaskan bahwa ketika beriktikaf, kita tahu sendiri bahwa iktikaf pahalanya sangat besar sekali. Beriktikaf di masjid pahala sangat besar sekali. Nah, ini membantu atau menolong sesama itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf, atau sama saja iktikaf 1 bulan di masjid penuh. Coba bayangkan. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan ketika ada orang lain, baik muslim maupun non-muslim, ketika meminta pertolongan atau membutuhkan bantuan, sebisa mungkin kita bantu. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sekecil apapun bantuan kita, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun bantuan yang kita berikan, itu sangatlah bernilai di sisi Allah sebagai tambahan pahala bagi kita. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa seharusnya setiap persendian manusia itu mengeluarkan sedekah setiap harinya. Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kebaikan, utamanya kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama. Jadi setiap sendi itu seharusnya mengeluarkan sedekah setiap harinya. Tangan kita dengan membantu, memberikan sesuatu yang kita mampu, penglihatan kita yang dijaga untuk melihat hal-hal yang baik, lisan kita yang dijaga untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kaki kita yang digunakan untuk melangkahkan ke masjid dan ke tempat-tempat beribadah, majelis, pendengaran kita yang didengarkan untuk mendengarkan hal-hal kebaikan, kajian dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk dari kita mengimani dan meyakini atas ajaran Islam, saling membantu sesama. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Kita tidak mampu hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Mau bagaimanapun kita, mau menjadi apapun kita, bahkan presiden pun itu nggak bisa berjalan sendiri. Butuh orang lain, butuh para menteri, ya kan? Butuh orang-orang yang istilahnya membantu presiden dalam mewujudkan tujuannya, seperti itu. Sidang Jum'ah rahimakumullah, intinya pada pembahasan atau teks khutbah yang saya sampaikan, yaitu sebisa mungkin cobalah untuk membantu dan menolong sesama sebisa mungkin, semampu kita. Karena bisa saja bantuan yang kita berikan tidak seberapa, tapi berharga sekali bagi orang yang kita berikan. Contohnya, kita memberi makan hanya dengan nasi, tempe, dan sambal. Menurut kita biasa saja, ya kan? Namun menurut orang yang kelaparan di pinggir jalan, butuh makan, belum makan sehari, itu sangatlah berharga. Seperti itu, sangat bersyukur sekali. Maka dari itu tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dan meyakini serta bahu-membahu untuk menolong sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para sidang jamaah salat Jumat sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin mengajak pada jamaah sekalian untuk merenungi, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, membuka hati kita, menundukkan pandangan dan hati dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, untuk bermunajat, sehingga kita bisa diberikan atau ditunjukkan jalan kepada
orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta nafiun li ghairih, atau bisa bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hawin al nafsi sakaratil maut wa najatan minan al wa'tal indal hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'alta wa sahla wa anta taj'al lasna sahla. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Allahumma fil wali warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma sal muslimna fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa tadi, dan kita akhiri dan kita lanjutkan untuk melaksanakan salat Jumat. Barakallahu walakum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.